بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak, ibu-ibu, alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bersilaturahmi di tempat ini sekaligus pengajian pekanan yang dilaksanakan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Pandut Palangkaraya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan serial tuntunan Islam yang dikeluarkan oleh Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Temanya adalah The 9 Golden Habits, 9 kebiasaan emas langkah awal menjadi muslim sejati. The 9 Golden Habits ini disusun oleh Wakil Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ustadz Zaini Munir Fadholi, disusun Januari 2013. Serial tuntunan Islami yang The 9 Golden Habits ini sangat bagus sekali, yang mana ini adalah sebuah program yang dirumuskan oleh Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam rangka mewujudkan cita-cita Muhammadiyah untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, buku ini salah satu pedoman hidup bagi warga Muhammadiyah dan juga simpatisan gitu ya. Jadi ada 9 tema di sini. Yang pertama itu adalah kebiasaan tentang sholat. Jadi membiasakan sholat fardu di awal waktu dan berjamaah, kemudian sholat tatawu rawatib, tahajud dan duha. Kebiasaan emas yang kedua adalah puasa sunnah. Jadi ini dilengkapi dengan dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis. Kebiasaan emas yang ketiga adalah tentang zakat, infak, dan sedekah. Kebiasaan yang keempat adalah tadarus Al-Quran. Kebiasaan yang kelima, adab Islami. Nah, jadi membiasakan beradab Islami dalam setiap kegiatan. Yang keenam adalah kebiasaan emas untuk membiasakan membaca buku ya mungkin 1 jam sehari. Kemudian yang ketujuh itu kebiasaan mengaji atau ya minimal seminggu sekali kita berkumpul ya dengan orang-orang soleh atau mendengarkan kajian-kajian gitu. Bukan kajian silat. Mengaji maksudnya ya pengajian seperti kita pada pagi hari ini. Kemudian yang kedelapan adalah kebiasaan berjamaah dan berorganisasi. Dalam rangka tentunya tujuannya untuk mengajak orang lain kepada kebajikan. Sebagaimana Ahmad Dahlan ya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, sehingga berdirinya Muhammadiyah ini. Maka perlu berorganisasi itu. Kemudian yang kesembilan adalah kebiasaan untuk berpikir positif. Bapak Ibu, mungkin pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan yang berkaitan dengan kebiasaan emas pertama, yaitu sholat. Bagaimana sholat itu? Yang pertama adalah kedudukan sholat itu sendiri. Jadi sholat ini adalah sebagai barometer amal bagi seorang muslim.
Maka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Tirmidzi, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti, pertama kali yang akan Allah hisab adalah sholatuhu, sholatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Jika sholatnya baik, maka ia akan beruntung dan selamat. Jika sholatnya rusak, maka ia akan celaka dan merugi. Fa inin taqasa min faridatihi syai'un qala rabbu azza wa jal ungduru hal li abdi min tatawwu. Jika pada amalan fardunya itu ada yang kurang, maka Allah berfirman, periksalah apakah hambaku mempunyai ibadah sunnah. Fayukammal biha man taqasa minal faridati thumma yakunu sa'iru amali ala dhalik. Lalu setiap amal akan diperlakukan seperti itu. Nah, Bapak Ibu, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi ini, pertama kali nanti yang akan dihisab adalah sholat kita. Bagaimana sholatnya? Sholat kita ini kan kita sendiri tidak yakin dan tidak bisa menjamin kekhusyuannya itu meningkat. Kadang banyak yang kita pikirkan, yang tadinya mungkin barang nggak ingat naruh, itu bisa ingat ketika sholat. Artinya kita nggak bisa mempertahankan kekhusyuan sholat kita itu. Nah, berdasarkan hadis ini, maka hal-hal yang seperti itu kan Rasul tahu nih secara psikologis, ya wajar itu seperti itu. Maka untuk menyempurnakan sholatnya tadi, maka dengan ibadah sholat tatawwu. Jadi sholat-sholat itu yang menyempurnakan sholat fardu kita nanti. Karena sholat adalah perkara penting dan amal kita yang pertama kali nanti dihisab di yaumil qiyamah. Kemudian bagaimana tentang keutamaan sholat, terutama keutamaan sholat di awal waktu dan sholat berjamaah. Sholat di awal waktu adalah amalan yang paling utama, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal? Qala as-salatu fi awwali waqtiha. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul a'mal afdal? Amal apakah yang paling utama? Qala as-salatu fi awwali waqtiha. Salat di awal waktu. Bapak Ibu, berarti di antara kebiasaan emas yang pertama terkait tentang sholat adalah sholat 5 waktu. Karena itu yang pertama kali akan dihisab. Maka untuk sholat kita yang 5 waktu itu yang mungkin kita kerjakan tidak sempurna, tidak khusyuk, nah itu dilengkapi dengan sholat tatawwu, sholat qobliyah dan ba'diyah. Maka di antara kebiasaan emas juga adalah melaksanakan sholat itu di awal waktu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari ini. Kemudian yang kedua adalah tentang keutamaan sholat berjamaah. Maka dalam sholat berjamaah itu Allah akan melipat gandakan 27 derajat, menghapus dosa dan mendatangkan keutamaan-keutamaan yang lainnya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sholatur rajuli fi jama'ati tazidu ala sholatihi fi baitihi wa sholatihi fi suqihi dhi'fan wa isrina darajah."
Sholat seseorang dengan berjamaah melebihi 27 derajat dari sholat seseorang yang dikerjakan di rumahnya dan di pasarnya. Jadi sholat berjamaah kita, Bapak Ibu, itu akan Allah lipat gandakan pahalanya menjadi 27 derajat. Nah, 27 derajat nih yang seperti apa kita nggak tahu juga. Yang jelas lebih nilainya daripada kita sholat sendirian. Wadzalika anna ahadahum idza tawaddo'a fa ahsanal wudu'a thumma atal masjida la yanhazuhu illa sholatu la yuridu illa sholata falam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajatun. Demikian itu karena bila salah seorang di antara mereka berwudu dengan menyempurnakan wudunya lalu mendatangi masjid dan tidak ada yang mendorongnya kecuali untuk sholat, tidaklah ia melangkah satu langkah kecuali akan ditinggikan derajatnya dan dihapus kesalahannya. Hatta yadkhulal masjida fa idza dakhalal masjid kana fi sholati ma kanati sholah hiya tahbisuhu wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlis. Hingga ia masuk masjid, jika telah masuk masjid maka ia dihitung dalam sholat selama ia tertahan oleh sholat, dan malaikat terus mendoakan salah seorang di antara kalian selama ia di dalam majelisnya yang ia pergunakan untuk sholat. Alladzi shalla fihi yaqulu, para malaikat itu mendoakan dengan Allahumma rahamhu, Allahumma ghfir lahu, Allahumma tub alaih ma lam yu'di fihi ma lam yuhdith fihi. Ya Allah, rahmatilah dia, ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, terimalah taubatnya selama ia tidak mengganggu dan belum berhadas. Nah, di antara keutamaan sholat berjamaah berdasarkan hadis riwayat Muslim ini, ketika kita menuju masjid, namun sebelumnya telah menyempurnakan wudhu dulu dari rumah. Kemudian mendatangi masjid dan tidak ada niat yang lain kecuali tujuannya untuk sholat. Maka setiap langkah itu akan Allah tinggikan derajatnya. Kemudian dihapus dosa-dosanya. Selain itu, ketika dia di dalam masjid dan dia bertahan untuk menunggu waktu sholat, maka malaikat mendoakan kita dengan doa, ya Allah, rahmatilah dia. Kemudian, ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, terimalah tobat dia. Nah, tentunya selama menunggu waktu sholat itu diisi dengan kegiatan-kegiatan dalam rangka bertakarub sama Allah. Tidak melakukan gangguan ataupun batal wudunya. Nah, ini adalah keutamaan-keutamaan yang kita dapatkan dari sholat itu. Kemudian selanjutnya adalah orang yang membiasakan sholat rawatib. Maka nanti akan Allah bangunkan baginya rumah di surga. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sholla fi yaumin wa lailatin sintai asyrota rakaatan buniyalahu baitun fil jannah arba'an qabla zuhri wa rak'atain ba'daha wa rak'atain ba'dal maghrib wa rak'atain ba'dal isya wa rak'atain qabla sholatil fajri." Hadis riwayat Tirmidzi. Man shalla fi yaum, barang siapa dalam satu hari walailatin, satu malam, itu sholat sintai asyrota, 12 rakaat, bunyalahu bait, maka akan Allah bangunkan bagi dia rumah fil jannah, di surga.
Sholat apa itu? Arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, ini bisa dilaksanakan 2 rakaat atau 4 rakaat sekali salam, boleh. Kemudian warok'atain ba'daha, kemudian 2 rakaat setelah sholat zuhur. Warok'atain ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah sholat maghrib. Warok'atain ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Warok'atain qoblal sholatil fajri, dan 2 rakaat sebelum sholat fajar. Dan dalam riwayat yang lain Bapak Ibu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini senantiasa memelihara sholat qoblal fajri atau sebelum subuh. Bahkan Rasul mengatakan rok'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sebelum sholat fajar itu nilainya adalah lebih baik daripada dunia seisinya. Nah, maka ini berdasarkan hadis dari Aisyah itu, Rasul ini hampir-hampir tidak pernah meninggalkan, bahkan tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum fajar atau sebelum sholat subuh. Bahkan suatu saat Bilal nih ya, muadzin Rasulullah, ketika mau menyampaikan kepada Rasul bahwasanya waktu subuh telah tiba dan dikumandangkan azan, ternyata dia disibukkan oleh permintaan Aisyah, sehingga harus dipenuhi dulu permintaan Aisyah itu. Kemudian lambatlah sholatnya itu. Tahu aja Rasulullah lambat, tapi Rasulullah sedang melaksanakan sholat qoblal fajri itu. Kata Rasulullah, seandainya lebih lambat daripada ini, saya tetap melaksanakan sholat qoblal fajri. Padahal itu sholat subuhnya sudah lambat itu. Pentingnya sholat fajar itu sehingga menjadi amalan yang sangat dicintai oleh Rasulullah, sehingga nilainya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, maka Rasulullah melaksanakan sholat itu. Nah Bapak Ibu, berdasarkan beberapa hadis dan riwayat itu, kebiasaan emas pertama tentang sholat, yang pertama adalah kiranya kita menjaga sholat kita, terutama sholat wajib kita, sholat 5 waktu. Sholatnya gimana? Sendiri atau berjamaah, atau mengakhirkan waktu. Dikatakan ini kebiasaan emas, kebiasaan yang sangat penting, kebiasaan yang sangat berharga, maka sholat kita laksanakan dengan cara berjamaah, supaya nilainya itu 27 derajat. Ya, kita nggak bisa menjelaskan seapa itu 27 derajat. Namun berdasarkan informasi dari Rasulullah ini, bahasanya keutamaan itu harus kita penuhi atau kita upayakan untuk mendapatkannya. Maka kita biasakan untuk sholat berjamaah dan di awal waktu. Karena di awal waktu itu adalah amalan yang paling utama sholatnya. Nah kemudian yang kedua, untuk melengkapi keutamaan-keutamaan pada sholat, karena itu bagian dari sunnah-sunnah dari Rasulullah, maka kita budayakan juga untuk melaksanakan sholat tatawwu, sholat rawatib, sholat 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelahnya, kemudian sholat sunnah ba'dal maghrib 2 rakaat, kemudian 2 rakaat ba'dal isya, kemudian 2 rakaat sebelum fajar. Dan Rasul sangat menjaga sholat 2 rakaat sebelum fajar itu, berdasarkan riwayat-riwayat istri Nabi. Maka ini bisa menjadi amalan kita dalam rangka ittiba kepada Rasul. Dan bahkan dengan kita mengamalkan sholat berjamaah, maka akan didapatkan keutamaan-keutamaan yang lainnya. Karena setiap langkah kita menuju ke masjid, setiap putaran roda kita menuju masjid, akan Allah angkat derajat kita dan dihapus dosa-dosanya. Kemudian kalau kita sudah berwudu dengan sempurna dari rumah menuju masjid, sambil menunggu waktu sholat, malaikat akan mendoakan kita. Ya Allah, rahmatilah dia.
Maka rahmat, kasih sayang Allah akan senantiasa kita dapatkan. Hanya duduk saja itu sambil menunggu sholat. Kemudian malaikat mendoakan agar kita diampuni dosa-dosanya. Kemudian malaikat juga mendoakan agar diterima taubatnya. Nah, ini adalah keutamaan-keutamaan atau kebiasaan emas dalam perkara sholat. Nah, mungkin pada kesempatan ini mudah-mudahan setelah kita membaca beberapa riwayat tentang kebiasaan emas ini, yang pertama tentang sholat, kita bisa mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita, Allah berikan kita kesehatan sehingga kita bisa mengamalkan kebiasaan-kebiasaan yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan dan juga keutamaan yang Rasul janjikan ketika kita bisa melaksanakan amalan sholat dengan cara berjamaah, kemudian juga melaksanakan sunnah-sunnah rawatibnya. Demikian yang bisa ulun sampaikan pada pertemuan kali ini. Asru minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.